Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Peksiminas yang berlangsung sejak 26 Oktober kemarin melombakan berbagai tangkai lomba termasuk nyanyi lagu dangdut. Lomba yang digelar di Auditorium Algoritma Filkom UB cukup mendapatkan antusias peserta dari berbagai mahasiswa di seluruh Indonesia. Peksiminas tangkai lomba vokal grup diikuti 20 peserta menampilkan penampilan terbaiknya. Para peserta dapat memilih untuk membawakan satu lagu wajib, yaitu Tanduk Majeng, Rek Ayo Rek, dan Gerimis-Gerimis. Untuk lagu pilihan, peserta dapat memilih salah satu lagu, yaitu Pemuda, Warna, Tak Kuduga, Masa Kecil, Sahabat Dulu, Hati-Hati di Jalan, dan Tendangan dari Langit. Peserta dinilai oleh 3 dewan juri untuk menuju babak final. Universitas Brawijaya sebagai tuan rumah Peksiminas mencari pemenang untuk perlombaan vokal grup yang diikuti oleh peserta dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Sebanyak 20 peserta menampilkan suara terbaiknya untuk memperebutkan juara. Peksiminas tangkai lomba menyanyi dangdut diikuti 25 peserta menampilkan penampilan terbaiknya. Para peserta dapat memilih untuk membawakan satu lagu wajib, yaitu 2 pilihan, Bimbang, Kulepas Dengan Ikhlas, dan Goyang. Untuk lagu pilihan, peserta dapat membawakan salah satu lagu, yaitu Ada Dia, Zainal, Trauma, dan Pesta Panen. Peserta dinilai oleh 3 dewan juri untuk menuju babak final. Pemirsa, kasus gagal ginjal akut diketahui menimpa ratusan anak di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan RI pun menghimbau penyetopan 3 obat sirup yang diduga menjadi faktor terjadinya kasus GGA hingga menyebabkan kematian pada anak. Departemen Farmasi UB, Emma Pristi Yunita, menjelaskan penyebab kasus GGA diduga terjadi akibat cemaran bahan pelarut untuk obat sirup. Meski masih dalam upaya penelusuran, namun Emma menyarankan untuk beralih mengkonsumsi obat puyer jika anak mengalami demam. Untuk peredaran obat bentuk sirup ya, bentuk sediaan sirup yang diduga ya untuk sampai saat ini yang saya ikuti juga dari update berita Kemenkes, itu dugaannya sementara adalah penyebab GG-GAPA ya, gangguan ginjal akut progresif atipikal. Itu dugaannya sementara adalah karena adanya cemaran ya bahan pelarut dari produk obat sirup ya. Jadi untuk cemarannya sendiri itu memang disinyalir berasal dari bahan pelarutnya ya, pelarut sirupnya, jadi bukan dari bahan aktifnya, sehingga mungkin masyarakat tidak usah khawatir bagaimana dengan bahan aktif
paracetamol. Karena di sini bahan aktif dengan bahan pelarut atau eksipien gitu ya, pada istilah farmasi itu berbeda. Untuk membuat produk sirup itu diperlukan salah satunya adalah bahan pelarut. Nah, untuk bahan aktifnya sendiri, misal untuk obat demam ataupun pusing pada anak, itu biasanya bahan aktifnya paracetamol. Jadi untuk paracetamolnya sendiri, insya Allah tidak ada masalah. Sehingga untuk sekarang kan apabila masih ragu menggunakan paracetamol sirup, itu bisa dialihkan ke paracetamol puyer gitu ya, karena memang kalau anak-anak itu ataupun bayi gitu ya, demam itu juga kita tidak bisa sepelekan ya, apalagi kalau demamnya tinggi mungkin tidak membaik dengan pemberian terapi non farmakologi gitu ya, kan yang disarankan di surat edarannya Kemenkes itu mungkin terapi non farmakologi seperti kompres hangat, kemudian menggunakan baju yang tipis. Tapi misal seperti itu kok masih demam tinggi, maka masih bisa sebetulnya diberikan paracetamol, tapi mungkin bentuknya bisa puyer gitu. Nah, atau nanti kalau 1 hari 2 hari kok makin tinggi demamnya, itu segera dibawa saja ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut. Obat sirup di Indonesia sudah digunakan selama puluhan tahun. Namun baru saat ini terjadi kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga akibat cemaran zat kimia dalam sirup, yakni etilen glikol dan dietilen glikol. Zat-zat tersebut sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh selama masih dalam batas aman penggunaan. Namun menurut Departemen Farmasi UB Emma Pristi Yunita, akan menjadi berbahaya jika terjadi kesalahan produksi atau kelebihan penggunaan bahan baku pelarut obat sirup. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa sekarang dugaannya itu sirup ya, sirup obat gitu. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ini masalahnya bukan di bahan aktifnya, tapi di bahan pelarut sirupnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh BPOM, yang sudah diumumkan, BPOM sudah mengeluarkan pengumuman kelima untuk sampai saat ini itu ada 4 bahan pelarut yang pada umumnya itu tercemar gitu, bisa tercemar atau terkontaminasi ya dengan 2 senyawa yang itu apabila digunakan secara berlebihan akan merusak ginjal. 2 senyawanya kan DEG atau dietilen glikol dan juga EG etilen glikol. Nah, 4 bahan pelarutnya itu ada propilen glikol atau PG, lalu ada PEG atau polyethylene glikol, kemudian ada sorbitol, lalu yang keempat ada gliserin atau gliserol. Nah, 4 itu ya yang bisa tercemar, sehingga BPOM sudah mengeluarkan pengumumannya bahwa ada sudah banyak gitu ya merek obat sirup, baik obat cair maksud saya. Obat cair itu ada sirup, ada suspensi, ada sirup kering, ada drop ya, tetes, itu kan cair semua bentuknya. Nah, itu ada yang tidak sama sekali menggunakan 4 pelarut tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau seperti itu BPOM menyatakan bahwa ya tidak akan tercemar dengan EG dan DEG. Ya, jadi pada pengumuman kelimanya itu BPOM memang sudah melakukan investigasi terhadap data obat itu berdasarkan, jadi dibagi 2 oleh BPOM, ada yang berdasarkan nomor registrasi ke BPOM-nya, untuk BPOM melakukan pemeriksaan, lalu ada yang 102 obat ya yang hasil penelusuran Kemenkes pada riwayat anak-anak yang mengalami GGA, itu juga sudah dilakukan investigasi oleh BPOM gitu. Nah, kemudian sekarang bagaimana sebetulnya DEG dan EG. Nah, BPOM sendiri itu untuk regulasinya memang tidak pernah mengizinkan EG dan DEG itu secara langsung ya senyawanya digunakan sebagai bahan pelarut obat. Itu memang sudah jelas gitu, aturan BPOM tidak ada. Jadi memang kalau langsung ditambahkan tidak ada. Nah, namun karena dia tidak boleh gitu ya untuk bahan pembawa obat, karena dia memiliki biasanya digunakan untuk mesin begitu ya dan lain-lain. Jadi peruntukannya memang bukan ke obat. Nah, tapi dari 4 bahan pelarut tadi itu dimungkinkan begitu Mbak, dimungkinkan bisa ada cemaran dari DEG ataupun EG. Nah, namun demikian BPOM juga sudah mengeluarkan peraturan ya sesuai standar Farmakope Indonesia maupun Farmakope US, Farmakope Amerika,
Jadi sudah menerapkan secara standar internasional, kadarnya itu ya kadar atau jumlahnya itu untuk etilen glikolnya tidak boleh melebihi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, artinya apa? Kalau memang suatu produk obat cair kemudian menggunakan pelarut ya, salah satu atau kombinasi dari 4 pelarut tadi, kemudian kan bisa ada cemaran EG, asalkan kadarnya itu tidak melebihi nilai ambang batas yang tadi, itu masih aman gitu, tidak akan menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, itu sebetulnya poinnya di sana. Nah, namun BPOM sudah mengumumkan ya, ada 3 merek obat cair ya, ada 3 merek obat cair yang mana memang ternyata melebihi ambang batas keamanan dari EG-nya itu. Nah, sehingga itu yang menyebabkan toksik atau beracun atau berbahaya pada ginjal. Sebagai upaya meningkatkan riset teknologi dalam proses pangan nasional, Universitas Brawijaya dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berkolaborasi untuk menciptakan sistem riset berstandar global. Universitas Brawijaya dan BRIN intensif menggelar sharing session secara daring. Pada sharing session ketiga dibahas seputar pengembangan riset teknologi tepat guna dan proses. Ada arah yang lain, yaitu untuk menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka, dan kolaboratif. Ini tentu saja selaras dengan apa yang kita lakukan sekarang, dengan adanya sharing session ini adalah upaya untuk menjalin kolaborasi, tidak hanya sesama BRIN, tapi juga dengan entitas-entitas lain di luar BRIN yang ada, khususnya yang ada di Indonesia, dalam hal ini Universitas Brawijaya. Kemudian arah yang lain, bagaimana membuat riset itu menjadi dasar pengembangan ekonomi nantinya. Ada 6 pusat riset. Nah, untuk yang hari ini, kebetulan ada pusat riset kami, teknologi dan proses pangan, dan pusat riset teknologi tepat guna. Nah, di antara 6 pusat riset ini, secara garis besar, 6 itu ada di posisi on-farm, kemudian tiga yang sebelah kiri itu yang warna hijau itu posisinya on farm, sedangkan yang sebelah kanan yang berwarna biru itu posisinya riset di bidang off farm. Nah, ini kegiatan riset di kami khususnya di PRTPP ini semua berbasis atau berdasarkan kita tahu bersama bahwa ada keanekaragaman hayati di Indonesia, ada biodiversity yang luar biasa banyak di Indonesia, di mana berbagai macam tanaman, kemudian hewan, kemudian hasil laut, itu merupakan sumber-sumber pangan yang luar biasa. Ada baik itu sumber karbohidrat, kemudian sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi banyak sekali. Belum lagi pada saat kita berbicara bagaimana di tiap daerah itu mengolah sumber daya itu menjadi berbagai macam bentuk pangan olahan, itu akan lebih banyak lagi. Jadi riset yang kami lakukan itu berbasis kekayaan biodiversitas yang ada di Indonesia. Intervensi terhadap kualitas pangan nasional perlu ditingkatkan, terutama dalam mengatasi persoalan stunting. Hal ini disampaikan oleh dosen Fakultas Teknologi Pertanian UB, Insinyur Aji Sutrisno, dalam sharing session antara Organisasi Riset Pertanian dan Pangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Universitas Brawijaya. Menurut Aji Sutrisno, intervensi kualitas pangan akan menurunkan angka stunting. Terkait dengan stunting, misalkan angka stunting kita itu misalnya 30,8% pada 2018. Kalau kita tidak melakukan intervensi, kita tidak melakukan program-program yang tepat, maka angka tersebut pada akhir 2030 angkanya menjadi 22,37%. Kemudian kalau kita lakukan intervensi misalnya, maka akan mencapai
10%. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi bahwa ketahanan pangan yang merupakan salah satu bagian di dalam sistem pangan itu tidak bisa lepas dari masalah kesehatan, ya, sistem kesehatan, kemudian masalah energi tadi, kemudian juga masalah lingkungan. Jadi ketika kita berpikir tentang masalah ketahanan pangan, tentang food system, maka kita juga tidak bisa lepas dari masalah energi, lingkungan, dan kesehatan. Inovasi-inovasi itu penting ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan global ini. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia seharusnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Padahal hari ini sepertiga penduduk masih berada di angka kemiskinan di tengah kondisi krisis ekonomi yang dialami oleh seluruh belahan dunia. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam FHUB, Profesor Rahmat Safaat dalam Literal Review yang mengusung tema makna dan hakikat hak warga negara dan kewajiban negara dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari hutan, pesisir, dan lautan. Hutannya ini luar biasa ya, sehingga ketika zaman penjajahan dulu, hampir seluruh kapal-kapal dari Belanda dan Portugal, Spanyol itu dari kayu yang diperoleh dari Indonesia ya. Mereka nggak punya kayu-kayu yang sangat kuat dan besar, tapi kayu-kayu jati di negeri ini ya cukup memberikan daya dukung perubahan yang ada di Eropa ya, ketika mereka mengalami situasi perubahan industri yang luar biasa. Kemudian pesisir dan lautan, luar biasa juga ini ya. Karena Rohmin Dauri itu menyampaikan dalam tulisannya kemarin, ekonomi biru itu bisa dihasilkan di Indonesia. Ya, hasilnya bisa ratusan triliun dari Indonesia. Selama ini aja yang hilang sekitar 300 triliun yang dicuri orang. Ya. Ini yang membuat kita harus berpikir. Ya. Kalau kenapa orang-orang Eropa itu tertarik dan menjajah Indonesia yang cukup lama. Ya. Hampir 350 tahun lama, waktu yang lama. Kalau kita ke Belanda, maju Belanda itu. Tapi hasil pembangunan Belanda ya diambil dari Indonesia. Nah, tapi sekarang mereka sudah mapan ya. Ekonomi Eropa yang mapan ya Belanda, Jerman, dan beberapa negara lain. Inggris saja sekarang menghadapi masalah juga. Tapi secara umum dunia sekarang menghadapi situasi krisis ya. Jadi harus hati-hatilah. Indonesia sumber daya alamnya luar biasa. Oleh karena itu, ya ini yang memicu pemikiran para penulis untuk apa tidak bisa ya sumber daya alam yang kaya ini dikelola dengan baik dan kemudian dibagi ya ke warga negaranya dengan sistem yang kita akan mencontoh negara-negara yang ada di Eropa, maka mereka bisa ya, di Australia juga begitu. Sumber daya alam dan lingkungan hidup kita mestinya untuk 3 hal ini ya, untuk kemakmuran rakyat. Dan ini sudah diputuskan di dalam konstitusi ya. Tapi disandingkan dengan pasal 33 ayat 4 ini kan jadi hilang ya kebersamaan dalam mengelola sumber daya itu. Pasal 33 ayat 3 itu kan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Kemakmuran rakyatnya ini tidak sampai-sampai ya. PBB menyebut kita ada orang miskin sekitar 102 juta. Luar biasa ya. Kalau pemerintah mengatakan tidak sampai itu, 37 juta ya. Perdebatan tentang angka kemiskinan ini sebaiknya ambil yang tinggi supaya kita lebih hati-hati. Jadi kalau penduduk Indonesia 277, 102 orang miskin itu berarti sepertiga lebih orang miskin di Indonesia. Ini harus kita waspadai. Sementara Indonesia juga situasi ekonominya tidak baik-baik betul. Ya. Nah, ke depan juga untuk mengelola sumber daya juga diperhatikan lingkungannya, ya, keberlanjutan lingkungan atau ekologinya dijaga. Karena banyak tambang-tambang itu yang merusak lingkungan. Ya.
Di Kalimantan itu begitu dikelola selesai ditinggal, nggak ada konservasi sama sekali. Ya, ini yang dikabarkan dalam The Silent of Killer itu. Ya, lubang-lubang yang membunuh. Ya. Karena anak-anak remaja kalau berenang di situ ya habis ya. Ada puluhan orang yang meninggal di kubangan-kubangan bekas tambang. Kemudian ya yang penting juga dari sumber daya alam ini sebenarnya bisa memakai sebagai sumber pendapatan keuangan negara. Tapi kita kenapa hutang kita banyak ya? Di mana letak sumber daya alam kita? Pemirsa, saat ini berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai ancaman krisis global yang mungkin terjadi. Salah satunya yakni krisis pangan. Untuk menghadapi kondisi ini diperlukan peningkatan sinergi dalam mewujudkan cita-cita kemandirian pangan, diantaranya melalui 4 langkah strategis, salah satunya kolaborasi. Kolaborasi menjadi salah satu upaya dalam mitigasi risiko atas krisis pangan global. Dalam memperingati rangkaian Hari Pangan Sedunia ya yang ke-42, menurut saya ini adalah waktunya Indonesia melakukan gerakan yang memberikan tidak hanya ketahanan tapi juga kedaulatan pangan, kemandirian pangan, kesehatan pangan, yang mana di sini saatnya kolaborasi dan sinergi agar semua pihak bisa bergerak bersama dan tidak hanya elemen masing-masing tetapi juga peran pemerintah yang utama tapi juga kemudian masyarakat. Artinya proses literasi, program literasi di sini menjadi juga program yang sangat penting karena menurut saya isu pangan ini adalah isu yang sangat penting dan fundamental karena persoalan pangan tidak hanya persoalan antropologis tetapi mata rantai kehidupan kita di bumi ini umat manusia semua ditentukan oleh pangan. Jadi pangan itu menentukan hajat hidup dan peradaban sebuah bangsa. Jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.